Hanya dalam 18 langkah, Magnus Carlsen menghajar Grandmaster catur asal Rusia, Alexander Simanov. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur Blitz tahun 2024. Magnus Carlsen yang memegang buah putih memulai dengan C4, pembukaan Inggris. Alexander Simanov mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto. Ini juga langkah yang sangat fleksibel karena bisa membawa permainan ini menuju pembukaan lain. Magnus selanjutnya mendorong E4 dibalas dengan gajah fianchetto. Ini adalah pembukaan Inggris varian ular besar. Rupanya di posisi ini Magnus tidak ingin terus terjadi pembukaan Inggris. Dia mendorong D4. Dengan demikian, pembukaan ini telah bertransposisi menjadi pembukaan modern defense atau robust defense. Selanjutnya, Alexander Simanov mendorong D6. Dijawab kuda F3. Setelah E5 tantangan pertukaran pion, kuda mentri dikeluarkan. Begitupun dengan Simanov mengeluarkan kuda ke petak C6 untuk menekan pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan langkah yang sangat provokatif. Gajah G5, sebuah ancaman pada mentri. Jika hitam salah merespon, maka dia akan tersiksa. Sebagai contoh, jika hitam terprovokasi dan menutup ancaman pada mentri dengan kuda ke petak F6, maka dia telah kalah. Karena putih punya balasan pion makan pion. Setelah pion makan pion, mentri makan mentri. Ada dua pilihan bagi hitam untuk mengambil mentri, dengan kuda atau dengan raja. Jika hitam mengambil mentri dengan kuda, maka ada balasan gajah makan kuda. Setelah gajah makan gajah, kuda D5. Gajah terancam, begitupun dengan pion C7. Ini membuat putih bisa memenangkan perwira atau mendapatkan benteng. Kemungkinan kedua adalah raja makan mentri, namun hal ini tidak akan merubah keadaan karena kuda ke petak D5, tekanan besar pada kuda di petak F6. Setelah gajah G4 misalnya untuk menyerang kuda, maka putih akan rokade. Kalaupun kuda ke petak D4 untuk menekan kuda F3, ini akan dibalas dengan kuda makan kuda, menyerang gajah. Dan jika gajah makan kuda, gajah makan gajah. Hitam akan kalah kualitas, putih begitu unggul. Akan tetapi, Alexander Simanov tidak terjebak. Di posisi ini, dia memilih untuk mendorong F6. Konsekuensi dari langkah ini adalah gajah petak gelap atau gajah fianchetto menjadi tidak berguna karena terhalang oleh pionnya. Magnus Carlsen kemudian menarik mundur gajah ke petak E3, mempertahankan pion D. Setelah itu, kuda ke petak H6. Secara teori, kuda di petak pinggir adalah kuda yang sangat pasif. Oleh karena itu, Alexander Simanov bermaksud membawanya ke petak F7. Di posisi ini, Magnus Carlsen memutuskan untuk menukar pion. Setelah pion makan pion, mentri ditukar. Di posisi ini, hitam punya dua pilihan, mengambil mentri dengan kuda atau dengan raja. Jika kuda yang makan mentri, maka ini adalah kesalahan fatal karena kuda ke petak D5, ancaman untuk memenangkan benteng. Dan jika misalnya kuda ke petak E6 untuk menjaga pion C7, ini akan dibalas dengan gajah makan kuda. Setelah gajah makan gajah, kuda makan pion. Raja lari dan kuda serang gajah. Setelah gajah kembali fianchetto, kuda makan pion. Dengan demikian, putih akan unggul 2 pion. Kita kembali pada game sesungguhnya. Oleh karena itu, Alexander Simanov mengambil mentri dengan raja. Ini membuatnya kehilangan hak untuk rokade. Magnus Carlsen menggunakan kesempatan ini untuk rokade di sayap mentri sekaligus skak pada raja. Gajah D7 menutup skak, lalu H3. Langkah profilaksis mendominasi kuda sehingga tidak bisa masuk menyerang gajah.
Simanov mencoba untuk memainkan manuver kudanya ke petak F7. Selanjutnya untuk masuk ke petak D6. Namun Magnus mendorong C5. Sekarang kuda tidak bisa menempati petak D6. Dorongan pion ini juga membuat gajah mendapatkan tempat yang sangat cantik untuk aktif. Simanov kemudian membawa rajanya ke petak C8, menghindarkan diri dari shadowing benteng. Selain itu, juga membuka ruang untuk penyimbangan perwira. Magnus langsung menyerang kuda. Setelah kuda mundur ke petak D8, benteng D2, persiapan susun benteng. Alexander Simanov mencoba untuk mengadu gajah. Namun, Magnus menempatkan kuda di petak D5. Jika gajah makan kuda, maka pion makan gajah. Dan putih punya 2 pion di petak center yang sangat menakutkan. Setelah kuda ke petak A5 misalnya untuk menyerang gajah, gajah akan mundur ke petak E2 dan putih bisa mengurung kuda hitam nantinya. Oleh karena itu, Alexander Simanov mencoba untuk membuat bentengnya aktif ke petak E8. Setelah itu, Magnus menyusun benteng. Sampai di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa perwira-perwira hitam begitu pasif. Tidak ada koordinasi yang sinergis antara para perwira. Simanov mencoba untuk membuat ruang yang lebih aktif. Kuda ke petak F7, langkah blunder. Akan tetapi, Magnus di posisi ini mendorong G4. Setelah itu, Simanov mendorong A6. Ini adalah langkah yang juga blunder. Setelah itu, Magnus Carlsen berhasil menemukan langkah terbaik. Dia mengorbankan kudanya. Dan sampai di posisi ini, Alexander Simanov akhirnya menyerah. Jika gajah makan gajah, putih punya balasan kuda makan benteng menyerang gajah yang lain. Setelah gajah mundur ke petak H8, benteng D7. Dan jika gajah ke petak E6 untuk menyerang benteng, ada balasan benteng C7. Raja bisa menyingkir ke petak B8. Setelah itu, putih akan mengorbankan benteng. Apabila kuda menerima pengorbanan benteng, ini akan dibalas dengan pion makan kuda. Setelah misalnya H6, putih akan mendorong D7. Dan jika hitam mendorong F5 misalnya, benteng C7, skakmat. Atau jika pengorbanan benteng ini dibalas dengan gajah lari ke petak C4, maka benteng akan ditempatkan di baris ke-7, ancaman pada pion. Setelah benteng menjaga pion, kuda D6, tambahan tekanan pada pion. Kuda makan kuda, pion makan kuda, membuka tekanan gajah pada benteng. Setelah B6, benteng makan benteng. Kuda makan benteng, lalu benteng D8, skak, raja lari, benteng makan gajah. Putih akan menang perwira. Kemungkinan terbaik lain yang bisa dicoba oleh hitam adalah mengambil kuda dengan raja. Setelah misalnya gajah makan gajah, benteng makan gajah, kemudian benteng melakukan skak, raja lari, benteng makan kuda, dan mengancam gajah. Setelah itu, hitam bisa mengadu benteng, di mana benteng makan benteng, kuda makan benteng, kemudian raja C2. Pada posisi ini, perwira hitam maupun putih cukup seimbang, meskipun secara posisional putih masih lebih unggul. Namun entah mengapa, Alexander Simanov memilih untuk menyerah. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.